Haleluya, Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini hari yang bahagia. Kita bisa jumpa kembali di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Mari kita fokus datang ke hadirat Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari saudara, kami undang bangkit berdiri, kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu Bapa yang telah kami rasakan sepanjang hari Tuhan. Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan, membawa hati kami, membawa syukur kami. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Dan kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Hati kami penuh syukur Tuhan. Kami naikkan kepadamu Bapa. Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin kami Tuhan. Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Kami boleh terima mujizat melalui ibadah ini Tuhan. Kami boleh terima kekuatan baru Tuhan dari firman yang akan diberitakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Tuhan urapi setiap kami Bapa. Engkau urapi setiap kami yang melayani dan juga pembawa firman-Mu ya Yesus Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berkuasa atas tempat ini. Engkau berkuasa atas pujian ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita fokuskan hati kita. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, kita ada di depan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku berkuasa atas pujian penyembahan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, naikkan pujian lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang perkasa, Dia sumber pengharapan, sumber kekuatan. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Bersorak, ku kan nyata
memuji nama Tuhan. Kita puji Tuhan atas pujian semuanya bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Bapa, kami mau persiapkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan.
dengan hati kami yang bersyukur, hati kami yang penuh ucapan syukur bagimu ya Yesus, sebab Engkau sudah sangat baik pada kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Bapa, bagi gereja ini ya Yesus Tuhan. Engkau senantiasa membimbing gereja ini Tuhan, Engkau senantiasa menumbuhkan gereja ini Tuhan. Bapa, biarlah setiap hidup kami Tuhan menjadi persembahan yang sejati ya Bapa bagimu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita bawa persembahan kita dengan hati yang bersukacita, sebab Tuhan sangat baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, pujian tiuplah sang akala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita pujikan sekali lagi. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi beserta agung namanya, puji dan tiuplah sang akala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Anugerah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru kita. Haleluya.
percaya, tiada yang mustahil. Amin. Kuasa, kuatkan kami Tuhan. Kini aku berserah, kami berserah Tuhan pada rencana-Mu, oh Tuhan. Ikuti panggilan-Ku Tuhan, kan setia. Sekali lagi kita katakan, kini kami percaya, kini aku kami terlalu percaya Tuhan pada rencana-Mu. Oh Yesus, bagi kuasa-Mu, kuatkanku, besar ku berharap. Ku berserah pada rencana-Mu. Kami ikuti panggilan, bukan setia sampai akhir hidup. Kami akan setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Kau dapati kami setia Tuhan, Kau baik sampai akhir hidup kami. Kami mau memuji-Mu, kami sembah, kami muliakan Kau Raja kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kami tidak ada sampai hari ini. Kami tahu di bulan baru ini Bapa, bukan sekedar rencana kami yang terjadi, tapi rencana Allah atas setiap kami. Kami percaya itu Tuhan, kami terlalu percaya bahwa Tuhan yang mengendalikan sepenuhnya kehidupan kami. Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami, Engkau dapati kami tetap setia. Engkau dapati kami tetap bersama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami tetap belajar. Kami menundukkan diri kami. Kami taat. Kami sujud di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, semakin tinggi kami semakin berkurang. Kami percaya Tuhan Yesus, ada rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kami. Di bulan ini, beberapa bulan akan mengakhiri tahun ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus tidak pernah gagal rencana Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kami pada satu penglihatan bahwa ada Tuhan yang memegang tangan kami, mengendalikan sepenuhnya kehidupan kami. Tuhan Yesus, Roh Allah, Roh Kudus ada di tempat ini. Kami menikmati hadirat Tuhan Yesus. Kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pesan ini disampaikan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Luar biasa.
Sampaikan kanan kiri, katakan sampai akhir hidupku aku tetap bersama Kristus. Sampaikan ke kanan kiri saudara, sampai akhir hidupku aku tetap bersama Kristus. Amin. Amin. Aduh, haleluya. Jangan tidak semangat saudara, hari kemerdekaan ini, minggu-minggu kemerdekaan saudara. Saudara sudah merdeka kah? Amin. Kalau belum merdeka, nah cepat-cepatlah keluar dari penjara kehidupan itu ya saudara. Ya, kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini, selamat sudah sampai di bulan Agustus, saudara. Ya kan, bulan merah putih kalau bagi Indonesia, tidak bagi negara lain. Ya kan, bulan merah putih akan dihiasi di sepanjang jalan bendera-bendera saudara, itu sebuah tanda bahwa saudara, saya dan saudara sudah merdeka di Indonesia ini. Katakan amin. Amin. Itu sebuah lambang negara yang kita hormati, namun ada lambang kerohanian kita, yaitu salib saudara. Kalau saudara sedang melihat salib, berarti saudara sudah merdeka. Amin. Saudara sudah merdeka kalau saudara lihat salib saudara. Kan? Tapi ada orang saudara pakai kalung salib, dia besar sekali tapi dia tidak merdeka. Dia melihat salib besar di dadanya saudara tapi dia tidak merdeka. Ya. Namun saya yang percaya saudara dan saya hari ini sudah merdeka. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Ada satu hal yang kita mau belajar pada pagi hari ini saudara. Ya. Saya sudah sediakan PowerPoint ya. Mungkin dalam progres gitu. Oh belum. Yang ini juga surprise. Ya. Saya mau berbicara tentang satu hal saudara, tentang tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Saudara, ini tiang penopang dan dasar kebenaran. Berarti ada beberapa suku kata yang kita belajar pada pagi hari ini. Berarti ada tiang, ada penopang. Kalau kita sambung tiang penopang, berarti sebuah tiang yang sedang menopang sesuatu. Ya, dan dasar kebenaran. Dasar kebenaran berarti ada sebuah landasan atau dasar yang ada di dalamnya kebenaran. Ya. Saudara terkasih, ada beberapa suku kata ini kalau saudara bisa terjemahkan atau definisi masing-masing itu bagus. Ya, kalau tiang itu pasti kita sudah melihat tiang saudara, bagaimana tiang listrik dan sebagainya. Ya kan, kalau kita lihat dasar kita pernah lihat lantai saudara ya, dasar itu saudara, dasar. Ya, jadi bangunan itu tanpa dasar tidak akan berdiri. Ya. Bangunan tanpa dasar itu tidak akan bisa berdiri. Makanya gedung pencakar langit dasarnya itu lama menyelesaikannya, benar ya? Siapa yang biasa-biasa mengurus tentang gedung-gedung saudara? Ya kan, kalau kita pernah lihat di apa tuh? Yang gedung di Batam Center, Habibie, Pollux. Nah, Pollux saudara. Kalau ini agak cepat lah. Pollux itu dari saya kapan itu ya? Dia tanam dasar terus saudara. Dasar yang diurus terus. Kapan lah jadi bangunan ini saya bilang. Kayak gitu kan. Ternyata saudara ada sesuatu yang dibereskan sebelum berdirinya bangunan. Kalau dalam rumah tangga ada yang dibereskan namanya dasar kita dulu sebelum membangun rumah tangga. Makanya saudara jangan pengen cepat-cepat nikah kalau saudara belum punya dasar. Saudara kalau tidak punya dasar saudara, makanya pernikahan itu banyak usianya berapa bulan? Berapa bulan? Berapa tahun cerai? Jadi bukan di kalangan tetangga saja, orang Kristen sudah kayak gitu. Caranya nggak cocok dia sama istrinya di sini, dia cerai.
Lalu cerai mungkin nggak talak saudara, ditinggalinnya, pergi dia keluar pulau, dia cari wanita lain, dia menikah dengan dalil bahwa dia apa? Belum menikah. Siapa yang mau tahu kalau dia hapus semua data dia? Ya, makanya saudara kalau membangun sesuatu, membangun bisnis, membangun keluarga, membangun persahabatan, membangun hidup, harus punya dasar. Kita harus punya dasar dulu. Kalau saya dan saudara tidak punya dasar yang benar dalam kekristenan, saudara akan hancur dalam pengharapan, dalam iman, dalam ketundukan, dalam hal apapun, setia. Pertanyaannya saudara, kenapa banyak pasangan yang meninggalkan imannya karena pasangannya? Permasalahannya di mana saudara? Permasalahannya di mana saudara? Ya kan? Saya baru masuk dalam kelas 10 mengajar. Namun saya coba refreshing otak mereka. Saya bilang, berapa tahun kalian jadi orang Kristen? 15 tahun Pak. Oke, kita rata-ratakan kalian semua 15 tahun, saya bilang. Oke, 15 tahun. Sudah kenal Yesus? Sudah, katanya. Wis. Memang kekristenan itu kalau apa tuh? Deklarasi yang besar itu saudara, yang kuat, yang tegas itu, tapi pas ditanya, betul, percaya Kristus, mengenal Kristus. Oke, saya tanya sama mereka, di mana Yesus lahir? Mulai bingung, mulai panik. Oke. Yesus dari suku apa? Panik, bingung, dan sebagainya. Akhirnya banyak yang tidak tahu Yesus itu siapa. Ternyata saudara, untuk mengikuti sesuatu, saudara harus punya dasar dulu. Dasar, saya tulis besar-besar di papan tulis, pendidikan agama Kristen. Kalian tahu ini? Coba baca, pendidikan agama Kristen. Sama anak-anak itu baca. Tahu, berarti kita sedang belajar sebuah pendidikan yang merujuk kepada kekristenan. Oke? Oke, sampai di sini paham dulu. Saya bilang sama mereka bahwa lihat, kalian tidak mengenal Kristus, apa yang perlu kita pelajari dari sini? Makanya saudara, dasar kebenaran, tiang penopang dan dasar kebenaran itu saudara, itu harus dimiliki orang Kristen. Hari-hari ini orang Kristen harus miliki itu. Akhirnya dengan kami murid 200 anak saya tes saudara. Saya bisa presentasikan bahwa cuma 0,5% lah mereka tahu siapa Yesus. Habis. Saya coret pertama adalah Kristen. Siapa Kristen? Apa pengertian Kristen? Pengikut Kristus. Oke. Saya breakdown lagi. Di sebelahnya apa? Kristus. Apa pengertian Kristus? Ya Yesus Kristus. Enggak sama. Siapa Kristus? Itu sebuah hakikat jabatan Yesus sebagai Tuhan. Makanya dia tidak disebut Yesus saja saudara. Harus ada Yesus Kristus. Kalau Yesus saja ada pemain bola. Ya kan? Banyak Yesus lain, saudara. Kadang dia pakai nama Yesus supaya melakukan kejahatan untuk merusak identitas Yesus. Namun Yesus Kristus di muka bumi ini cuma satu. Makanya orang Kristen sebagai pengikut Kristus harus ada Kristusnya di belakang. Sehingga saya breakdown lagi. Yesus Kristus. Kalau saudara tidak mengerti Yesus, kenapa Yesus? Kenapa harus Yesus?
semakin berat. Bingung. Akhirnya padanya kalian rajin ke gereja. Saya bilang, kalian rajin ke gereja, tapi kalian tidak tahu siapa yang kalian sembah di gereja. Keringat dingin, dia ngantuk. Saya ngajar jam 2 siang, itu jam-jam rawan habis makan siang, ya kan saudara? Terus kayak gini mereka tuh. Keringat dingin mereka. Sibuk mereka. Saya buat refresh. Sebelum kita belajar yang namanya pendidikan agama Kristen, saudara harus tahu landasannya kenapa kita belajar. Akhirnya saya sampaikan, sehingga kekristenan hari-hari ini merujuk kepada apa? Praktikal ritual. Tidak merujuk kepada apa? Identitas, integritas. Kekristenan hari-hari ini merujuk kepada apa? Praktikal ritual. Saya tanya kembali, kenapa saudara percaya? Kita sama nggak dengan penyembah berhala? Oh, enggak. Saudara sepakat kita sama dengan orang nyembah pohon? Enggak. Sepakat saudara? Sepakat ya? Tidak ya? Tidak. Tapi dalam POV-nya orang penyembah pohon melihat kita sesat. Iya atau tidak? Iya. Kita orang Kristen melihat penyembah pohon sesat. Tapi orang yang nyembah pohon lihat kita sesat. Lah, apa perbedaannya saya dan mereka? Kan seperti itu. Kalau saya dan kita semua merujuk kepada praktikal ritual, kita sama-sama penyembah berhala. Karena kita tidak tahu yang kita sembah. Yesus. Makanya tiang penopang dan dasar kebenaran itu penting bagi saya, bagi keluarga kita, bagi dasar pernikahan. Makanya yang mau menikah tuh Mbak Putri, Mas Theo, Bang Edo, Jenny, Bang Korne, Kak Karen, Bang Heri, dan juga Erin. Kalau kita tidak landasi itu dengan kita mengenal Kristus, makanya keluarga kita hancur seringkali. Kalau kita hanya mengenal ritual, apa bedanya kita? Tapi yang membedakan kita tahu siapa Yesus. Saya selalu sampaikan bahwa tutup Alkitabmu, baca banyak buku-buku yang lain, banyak tentang Kristus. Tetangga saja kita membahas tentang Isa Al-Masih. Yang datang di akhir, kok bisa percaya? Yang datang di akhir Isa Al-Masih. Kenapa tidak nabi sesuatu itu? Logisnya saja sudah lucu, saudara. Enggak? Benar kan? Misalnya orang itu percaya dengan Bang Korne, tapi yang percaya untuk menebus Bang Edo, kan kocak. Saudara terkasih, ayo kita belajar dasar kebenaran. Makanya penting kita mengenal Kristus, saudara. Ya, penting kita mengenal Kristus. Lanjut Bang Edi, kita belajar dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dan 16 tentang keluarga Allah dan rahasia ibadah kita, saudara. Kita baca ayat yang ke-15 dulu, lanjut Bang Edi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Diam dulu. Kita kompak dulu. 1, 2, 3, ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Lanjut. Enggak usah Bang. Next ininya, ini nggak usah kita baca dulu. Next. Kita belajar satu hal dulu tentang keluarga Allah. Saya dan saudara, Paulus menggambarkan gereja sebagai keluarga Allah. Ya, gereja bukan gedung. Ya, Paulus mencatat
mencatat ini untuk muridnya Timotius, saudara. Ya, supaya apa? Melihat dari sudut pandang di Efesus, saudara. Ya, pelayanan Timotius di Efesus, dia merujuk kepada, hei keluarga-keluarga selama ini yang tidak mengenal Tuhan, ini gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Latar belakang kenapa Paulus menulis ini untuk Timotius, saudara. Saudara, ini supaya di satu kota yang namanya Efesus itu bertobat. Ya. Timotius. Akhirnya apa? Paulus menggambarkan gereja itu sebagai keluarga Allah. Makanya kita belajar dulu dasar. Sehingga dasar kebenaran itu kita harus mengerti dulu, saya dan saudara itu gereja yang asli, saudara. Ya. Bukan sekedar apa? Organisasi atau gedung. Tuhan itu sendiri, saudara, dia mementingkan organismenya daripada organisasinya. Ya. Dia mementingkan saya dan saudara. Gedung gereja ini boleh punah, tapi pelayanannya tidak. Akhirnya komsel lah kami kemarin hari Jumat di Bakmi, ya kan? Di Bakmi Sukajadi, memang jauh kali komselnya ke Sukajadi, saudara. Motor saya cekrek, sampainya kita ini kebilang. Mau copot bannya, saudara. Cekrek, aduh Tuhan Yesus. Semoga lah koko berbaik hati melihat motor saya nanti. Oh tolong ya kok, salah satunya harta saya itu kok. Nanti susah pelayanan. Sampai juga, saudara. Kita belajar satu hal, saudara. Jikalau suatu saat saya berpaling, saya melakukan kesalahan. Ini nih contoh saja, saya pengedar narkoba. Karena saya butuh namanya uang. Tidak menutup kemungkinan saya berdosa, saudara. Bukan saya lebih hebat dari saudara, enggak. Cuman statusnya sekarang saya diberikan jabatan sama Tuhan. Kalau saudara baca di 1 Timotius selanjutnya yang ayat paling atas itu berbicara tentang pemilik jemaat, itu berbicara tentang pendeta. Lalu lanjut diaken, kalau baca, saudara punya Alkitab ini, boleh ditengok ya. Boleh ditengok. Aku scroll ke atas sedikit. Itu Tuhan jabarkan, saudara. Yang pertama dia tegur apa? Dia tegur pendeta. Gembala-gembala dia tegur. Lalu selanjutnya apa? Dia tegur diaken. Hei, main gitar betul-betul ya do, katanya. Ya kan? Dia tegur, diaken dia tegur. WL betul. Ya kan? WL betul. Baru masuk ke jemaat Allah. Dia tegur siapa dulu? Bukan jemaat, saudara. Saya ditegur dulu, saudara. Makanya saudara terkasih, lihat, akhirnya waktu komsel kami bicara bagaimana suatu saat, saudara, saya berpaling. Dan saya meninggalkan kalian semua atas dosa saya. Pertanyaan di kita semua hari ini, apakah saudara tinggalkan pelayanan ini? Kalau saudara tinggalkan pelayanan ini, saudara sedang mengikut Samuel. Saudara tidak mengikut Yesus. Ya. Banyak pendeta yang gagal, saudara. Karena bebannya berat, saudara. Kalau saudara kayak saya contohin Mas Restu dia urus pekerjaan, dapat gaji, dia urus anaknya 2 dan istrinya. Sambil-sambil lah urus keluarga, dikit-dikit. Keluarga besar. Kalau saya secara pribadi, saudara, saya ngurus semuanya. Bagaimana? Saya tanya Kak Basaria, bagaimana Kak kalau saya berpaling satu saat nanti? Kak Basaria masih mau WL sendiri di sini? Masih tanda tanya. Oh, tanda tanya. Kayak mana? Kami kan gak bisa tanpa pemimpin. Saudara pemimpin.
Makanya kata Tuhan tadi, kata firman Tuhan saudara, saudara gereja yang hidup itu. Saudara adalah keluarga. Bagaimana saudara? Atau saudara kembali ke tempat saudara masing-masing? Sehingga kekristenan hari-hari ini mengikut pemimpinnya saudara. Makanya ada pertanyaan, kalau pendeta besar ini si A meninggoy, hancur di bawahnya. Karena selama ini gereja itu berjalan bukan karena kebenaran firman Tuhan, tapi karena budaya. Salah dengan budaya? Tidak. Makanya saudara harus benar-benar tahu, harusnya kebenaran firman Tuhan tidak lebih rendah dari yang namanya budaya-budaya kehidupan manusia. Budaya kekristenan adalah saudara, kalau pendetanya si A, ganteng, keren, dan khotbahnya kocak, pengikutnya ribuan saudara. Kalau pendetanya tegas, keras, jelek, maksud jelek juga ya, jelek, oke lah kita masukin, jelek, 15 orang atau 20 orang itu udah mujizat. Makanya kekristenan seringkali mengikut pemimpinnya saudara, tidak mengikut Kristus, tapi alibinya atau alasannya saudara, iya kebenaran firman Tuhan. Kan kalau saya tidak ada otomatis Mas Restu yang naik. Atau Bang Edi naik. Beda budaya dong, saya yang memimpin sama Bang Edi sama Mas Restu yang memimpin pasti beda. Pertanyaannya saudara mau tetap layanan tidak? Melayani Kristus. Akhirnya pada akhirnya saudara, kekristenan sering gagal fungsi karena kenapa? Sering mengikuti pemimpin manusianya, bukan Allahnya. Jadi waktu Paulus berkata seperti itu, makanya di Efesus saat itu mereka masih menyembah dewa-dewa saudara. Ya. Dia masih menyembah berhala saudara, tidak mengenal. Saudaralah pemimpin-pemimpin. Saudaralah pemimpin. Saudara dan saya adalah apa? Keluarga Allah. Ya. Kita keluarga Allah. Lanjut Bang Edi. Lalu selanjutnya tadi kan ayatnya berbicara tentang jemaat dari Allah yang hidup. Orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia. Kalau eklesia kita belajar yang asli, eklesia itu saya dan saudara adalah penentu-penentu kota. Ya. Makanya dikata jemaat dari Allah yang hidup. Saudara terkasih, orang-orang yang percaya Kristus itu tidak di level bawah saudara. Walaupun status saudara operator. Walaupun status saudara lap-lap meja dalam pekerjaan, tapi mentalitas saudara bukan mentalitas pecundang, tapi pemenang. Makanya eklesia itu kalau kita belajar bahasa aslinya itu berbicara tentang saya dan saudara itu penentu-penentu kota. Yang dipanggil keluar dari kegelapan saudara supaya apa? Seluruh dunia itu mengenal Kristus, mengenal Injil Kristus. Makanya dikatakan apa? Jemaat dari Allah yang hidup. Saya itu jemaat dari Allah yang hidup. Kenapa disebut Allah yang hidup saudara? Kenapa disebut Allah yang hidup? Kalau nggak hidup Allah kita nggak ikutin saudara, itu saja. Ya kan? Kalau kemarin kita dapat dia mati, lalu dia nggak bangkit dan naik ke surga, saya nggak ikut Yesus saudara.
Mungkin ikut Yesus dalam apa? Moralitasnya. Saya ikutin dia, norma-norma kehidupannya. Iya, tapi sebagai Tuhan tidak. Kalau tidak tergenap hal-hal itu, namun kan tergenap, dia naik ke surga, dia hidup. Dia hidup bagi saya dan saudara. Dia tidak egois, dia bahkan turunkan, dia berikan apa? Roh Kudus apa saudara. Ya, sampaikan kanan kiri, saudara eklesia dong. Ya, eklesia bukan nama orang saudara. Eklesia cewek, kok Edo eklesia? Nah, kan gak mungkin. Maksudnya eklesia saudara itu jemaat yang hidup dari Allah yang hidup saudara. Saudara siap dipanggil keluar. Saudara kerja di mana tetap sampaikan Kristus. Moral kita moral yang baik saudara. Jangan asal-asal kehidupan kita saudara. Ya, hidup kita nggak boleh sembarangan. Amin. Amin. Semuanya melayani Tuhan, amin. Amin. Coba kita baca ayatnya dulu saudara. Saudara sanggup nggak ya sebagai diaken? Coba Bang Edi naik ke ayat-ayat ke ayat ke-8 saudara. Kita baca ayat 8 sampai yang ke-13. 1, 2, 3 ya. Belum dapat ya? Gak bawa Alkitab saudara. Saya banyak Alkitab, saudara mau? Oke, kita baca 1, 2, 3 ya. Demikian juga ya kan? Ayat 8 dikatakan apa? Demikian juga diaken-diaken saya, diaken saudara diaken. Ya. Haruslah orang yang terhormat. Yang terhormat itu bukan harus kaya. Kaya belum tentu terhormat, saudara. Tapi orang yang terhormat pasti kaya. Kayanya apa? Kaya hati, pemikiran kaya dan sebagainya. Saudara, terkasih. Jangan apa? Bercabang lidah. Bercabang lidah itu cuman ular, saudara. Sini saya tidak ada lihat ular, ya, cuman ulan, bukan ular. Saya cuman lihat ulan, bukan ular, ya saudara. Lalu apa? Jangan penggemar anggur, jangan suka-suka mabok-mabok. Tapi laki-laki sini baik-baik semua, tidak ada suka-suka mabok di sini, ya kan? Saya senang saudara. GB Salt and Light ini boleh sedikit. Tapi laki-lakinya, bersih dari dosa-dosa itu. Ya? Siapa? Bang Edu suka anggur? Buah ya? Buah anggur dia suka. Tapi mabok-mabok dia tidak suka. Mabok cinta saja, sedap. Lalu apa? Jangan serakah. Jangan tamak. Sampaikan kanan kiri, jangan tamak saudara ya. Serakah. Kalau sudah Tuhan kasih ini bersyukur. Makanya saudara, lihat doa dalam perjanjian lama dengan doa perjanjian baru itu berbeda. Tentang berkat. Benar atau betul saudara? Apa contohnya? Betul, itu kan kita kali ya kan. Benar ikut Yesus? Benar katanya. Besar. Soundnya tuh menggelegar. Ya kan? Kalau perjanjian lama kalau kita bahas tentang perpuluhan itu di Maleaki itu apa? Berkat saudara melimpah. Tapi dalam perjanjian baru yang dibahas apa?
makanan yang secukupnya. Karena kenapa? Sudah banyak survei ketika melimpah lupa Tuhan. Akhirnya apa? Muncullah ayat itu dengan Kristus dengan sudut pandang kealahan. Dia lihat bahwa manusia cukup saja. Makanya saudara, makanan yang secukupnya itu bukan berarti makan nasi padang. Saudara, jangan 2, 1, bukan itu. Makanan secukupnya itu apa? Apa yang kita butuhkan dalam pribadi kita secukupnya. Karena percayalah saudara, orang makin kaya makin susah Jumpalah sama orang yang punya Fortuner 5, ya kan, Alphardnya 10, gedungnya di mana-mana. Salam aja hebat saudara. Salam aja hebat, ya. Apalagi orang seperti itu jadi jemaat GBI Soul and Light. Apapun yang saya sampaikan gak masuk kayaknya. Dia harus Tuhan yang turun. Makanya secukupnya, kalau hari ini saudara punya motor, cukupkanlah dirimu dengan motor. Kalau hari ini saudara ngekos, cukupkanlah dirimu dengan ngekos. Enggak usah saudara lihat gedung orang. Benar. Saya enggak ngekos, tapi ini rumah orang. Saya ngekos gratis, saudara. Ya kan? Namanya juga ngekos, kalau diusir tinggal. Ini saudara. Yang punya rumah, cukupkan dirimu dengan rumah itu saudara. Maksudnya apa saudara? Saudara boleh tambah dengan sesuatu investasi, boleh. Tapi jangan itu tolak ukur saudara. Sehingga saudara tinggalkan Kristus. Ya. Makanya doa dalam perjanjian baru hebat ya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu. Atau kita buka ayatnya. Ayo kita coba Bapa kami sampai makanan yang secukupnya. 1, 2, 3 ya. Hebat ya kan? Yesus dengan statement doa itu saudara, dia tidak katakan secukupnya dalam sebulan. Apa katanya? Pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau saudara hari ini diberkati Tuhan dengan itu, udah bersyukur. Bersyukur. Amin. Hei diaken-diaken, jangan tamak ya. Jangan bercabang lidahnya, cukup ular. Ya. Oke, saudara punya kehormatan. Jadi saudara, ketika saudara sebagai eklesia itu saudara siap menjadi penentu-penentu kota. Lanjut Bang. Tiang dan dasar. Kalau berbicara tiang saudara, itu berbicara tentang pengertian dan pemahaman. Kalau berbicara tentang dasar, itu ada kebenaran dari sebuah firman Tuhan. Jadi saudara, tentang kebenaran firman Tuhan, saudara harus mengerti dulu, paham dulu, saudara harus baru berjalan. Saudara harus mengerti, paham saudara. Ya. Tiang penopang, kalau saudara mau sebagai tiang penopang, saudara harus mengerti, paham dulu. Misalnya nih, kan kalau Mbak Putri, Mas Theo, sama Mas Restu kan bekerja di situ. Pasti sebelum buat tiang dia harus paham dulu ya kan saudara. Angin berapa, kekuatan bebannya berapa dan sebagainya. Ya kan? Baru paham dia dasar dan sebagainya. Dari dasar lah dia baru tiang. Saudara, itu harus kita ngerti saudara. Kenapa kita sebagai tiang penopang dan dasar dari apa? Kebenaran. Kita harus mengerti itu. Ya. Jadi saya dan saudara itu harus mengerti yang namanya kebenaran firman Tuhan. Apa rencana Tuhan? Kalau saya sedang belajar kebenaran firman Tuhan, saya sedang belajar satu hal, yaitu apa ya,
benang merahnya dari Kejadian sampai Wahyu itu apa? Saya sedang belajar itu, saudara. Kok bisa masuk ya? Dari bicara Adam dan Hawa, Abraham masuk ke Nuh, saudara, masuk tokoh-tokoh yang lain dan sebagainya, masuk ke Yesus. Kok bisa sampai itu ya, sedetail itu? Ya. Hebatnya Tuhan kita kok sedetail itu. Sehingga saudara akhirnya dalam perjanjian baru Yesus datang. Ya. Saya dan saudara harus mengerti apa tiang penopang dan dasar kebenaran itu. Ya. Lanjut Bang Edi. Nah ini ayatnya yang ke-16. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Dan sesungguhnya Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Akhirnya saudara, apa yang membuat beda ibadah saya dan ibadah orang yang tidak percaya, itu saudara. Saya ulangi. Yang membuat bedanya dengan apa? Orang menyembah berhala pohon dengan orang seperti kita, ini kebenarannya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia apa? Ibadah. Kalau konsep ini, makanya kalau di gereja-gereja lama ada pengakuan iman rasuli. Ya saudara, pengakuan iman rasuli itu memang tidak ada tertulis secara eksplisit di Alkitab, tidak ada. Namun itu adalah sebuah rangkaian kepercayaan. Dari iman, dari bapak-bapak rohani kita mencetuskan iman rasuli. Ya kan? Mungkin nanti kapan-kapan kita akan baca itu saudara. Bersama-sama. Itu adalah penggalan-penggalan iman percaya manusia kita sampai ini. Makanya ayat ini hebat saudara. Kalau Allah kita ini apa katanya? Dibenarkan apa? Dalam roh yang menampakkan dirinya kepada siapa? Malaikat-malaikat ini beritakan di antara apa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itu yang membuat saya dan orang lain atau kita hari ini berbeda. Amin. Amin. Itu mutlak. Ya, saudara. Ini yang membuat saya berbeda dengan. Kalau tidak ada rentetan peristiwa itu saudara, kalau tidak ada rentetan peristiwa itu, saya percaya kita ibadah juga hampir sama mereka yang tidak percaya. Ya. Tapi ada rentetan peristiwa yang diakui dunia. Apa katanya tadi apa? Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan orang Muslim tahu Yesus. Yang disebut apa? Nabi Isa. Ya kan, kalau kita belajar Hindu dia tahu Yesus. Buddha, apalagi Buddha itu sering tahu, sangat banyak tahu lah tentang Yesus. Apalagi sekarang tuh kalau anak-anak Buddha tuh banyak mau belajar tentang pendidikan agama Kristen. Ya. Kalau dulu di sekolah Kartini, orang ekskul biasanya ekskul apa saudara? Voli, ya kan? Ekskul tari, musik, apa lagi? Paskibra, ya kan? Kalau dulu di Kartini ada ekskul, mereka minta sendiri orang-orang yang tidak percaya itu pengen belajar Alkitab. Ekskul pendidikan agama Kristen kan lucu, saudara. Ya, ada. Jadi saya dan saudara, ayo jangan sampai ketinggalan saudara ya. Ya. Kita hari-hari ini harus semakin percaya kepada Tuhan. Walaupun apa? Walau kita dapat melihat apa? Semua rencanamu Tuhan. Kalau saudara lihat rencana Tuhan semuanya, saudara lupa Tuhan nanti. Ya kan? Saudara sudah tahu, aku pasti sana kaya nanti. Ya, di tanggal 2030 Agustus tanggal 1 Bang Edo udah jadi konglomerat.
Kalau itu sudah dia lihat rencana Allah, tapi dia tidak bisa lihat, dia cuma mengimani, ya kan? Amin. Amin, amin. Saudara terkasih, harus percaya dan sangat-sangat percaya. Tuhan lebih tahu apa yang rencana dalam kehidupan saudara. Ayo kita mau selesaikan saudara. Ya. Agunglah rahasia ibadah kita, itu yang pertama berbicara tentang, kalau ayatnya tadi, yang pertama apa tadi? Menyatakan diri dalam rupa manusia, itu yang membuat kita hari-hari ini masih beribadah. Ya. Lalu yang kedua apa? Dibenarkan dalam roh. Lalu yang ketiga apa? Menampakkan diri kepada malaikat. Lalu yang keempat apa? Diberitakan kepada bangsa-bangsa. 5, dipercaya di dalam dunia. 6 apa? Diangkat dalam kemuliaan. Sehingga saya dan saudara hari ini tetap beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap saat teduh kepada Tuhan, tetap menangis di hadapan Tuhan, tetap butuh Tuhan dalam sedang berkendara motor, sedang butuh Tuhan, sedang berharap kepada keluarga, sedang butuh Tuhan waktu apa? Saudara sakit, karena kenapa saudara? Saudara percaya hal ini. Ya. Ibadah apa dalam kehidupanmu saudara? Dasar ibadah saudara, inilah dasarnya. Ya. Yang terakhir saya sampaikan bahwa gereja hidup sesuai identitas ini, dunia dapat melihat kesaksian tentang Kristus. Menata hidup di dalam Kristus berarti membangun karakter, relasi, pelayanan yang berakar pada kebenaran firman Tuhan sehingga namanya dimuliakan. Ya saudara, saya dan saudara harus mengerti tiang penompang itu bagaimana dan dasar kebenaran itu bagaimana. Ya saudara, ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Kalau saudara kurang mengerti boleh saling tanya jawab. Ya kan? Mungkin saudara kurang percaya, kalau yang menjawab saya, saudara boleh buka YouTube. Kalau saudara kurang percaya dengan YouTube, saudara boleh kuliah, ambil STH. Sekolah tinggi hati. Bukan. Saudara sekolah teologian. Sekolah tinggi itu hati ya? Enggak, saudara, ya kan? Enggak. Sekolah apa? Teologi ya. Tentang Allah, ya kan Bang Edu? Kalau enggak, Bang Edu boleh belajar sama Bang Edu. Dia cukup lama belajar teologi. Sampai hari ini tetap sebagai pemimpin rohani dalam keluarga dan juga dalam mengajar anak-anak dalam harapan baru. Ya kan? Kalau belajar dengan Bang Edi juga bisa, Mas Restu juga bisa, Mas Theo juga bisa, Bang Edo juga, Mas Korne juga bisa. Ya kan? Takut aku nanti salah ngomong. Apa? Bang Karen nanti salah kan? Mending aku bisa sebut Mas Korne. Ya kan saudara? Salah sebut sakit nanti hati orang. Salah kita. Itulah hamba Tuhan ya. Ya saudara terkasih, mari kita jaga dasar kebenaran itu. Belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Harus banyak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan dianggurin Alkitabnya saudara. Ya. Kalau saudara nggak ada Alkitab, saya banyak sekali. Banyak sekali. Saya bisa bagikan. Masih berplastik. Ya. Ini bisa dicoret-coret, enak. Diwarna-warnai, stabilo. Terpujilah nama Tuhan atas setiap pemberitaan firman Tuhan. Kiranya saya dan saudara banyak belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan perjamuan kudus. Saya minta Mas Theo untuk pimpin musik kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini Bapa.
di mana di bulan yang baru ini kami bisa menikmati persekutuan bersama Allah. Perjamuan kudus ini Tuhan Yesus kiranya mengingatkan kami, membawa kami dalam pengertian lebih lagi atas kebenaran firman Tuhan. Berkati perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh dibagikan, Mas Restu boleh bagikan, Mas Restu. Salibnya teramah mulia, dosaku salibnya, salibnya teramah ramah mulia, dosaku, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Biar musik saja ya. Saudara boleh tundukkan kepala, saudara boleh tutup mata. Mari kita nikmati perjamuan kudus bersama. Sebelum saudara makan dan minum perjamuan kudus ini, biarlah apa yang saudara imani, yang saudara harapkan, darah Kristus, tubuh Kristus sudah membayar lunas apa yang kau inginkan, harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia Tuhan Yesus. Sehingga kami pada saat ini masih ada, semua karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar iman percaya kami selalu membuat kami semakin dekat dengan Allah, semakin berjalan dengan Allah, semakin percaya bahwa Allah saja yang mengendalikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari satu penghormatan besar
atas darah Tuhan yang tercurah atas setiap kita. Yang mengendalikan kehidupan kita sepenuhnya. Dia menyembuhkan oleh bilur-bilur darahnya Tuhan. Menyembuhkan kita yang sedang sakit. Dipulihkan setiap kita. Darahnya tercurah atas setiap kita. Sebelum kita minum, mari kita dengarkan sabda. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan baru, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini aku percaya, mustahil bagi kuasamu, kuatkanku, dasarku. Oh Tuhan, kini aku berserah padamu Tuhan Yesus. Jangan bagiku ikuti panggilanmu. Amin. Sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala berkat Tuhan atas setiap kehidupan kami. Hari ini kami sangat-sangat bersyukur. Kami bisa menikmati hari yang luar biasa bersama Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami berjalan bersama Allah. Kami berlari dengan Allah, kami yang percaya Tuhan Yesus. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan, kuasa hanya Engkau saja yang kami permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Yang tetap setia dalam melayani Tuhan, Engkau berkati mereka Bapa. Biar Engkau jaga mereka dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Sertai mereka, mereka yang punya keluarga Engkau berkati keluarga mereka. Mereka yang punya perencanaan Tuhan Yesus berkati rencana mereka. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Bapa. Engkau perhitungkan kesetiaan mereka. Kami percaya ada upah-upah Tuhan yang tersedia bagi orang-orang yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas setiap kami. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Pulanglah terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih damai sejahtera Allah menyertai kehidupanmu. Allah Immanuel menyertai langkah kehidupanmu, keluargamu, anakmu, keluarga besarmu, orang-orang yang Kau kasihi. Disertai Tuhan. Terimalah berkat-berkat baru ini di hadapan Allah, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Selamat hari Minggu.